Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini kita sambil santai ya, kita ngobrol aja nih tentang bagaimana sebenarnya aset ataupun potensi yang ada di sekolah kita. Ini bisa ngomong santai ya Pak Jal ya. Jadi di sini ada Pak Yusrijal sebagai guru sejarah. Ini masuk adaptif atau normatif nih? Normatif ya. Pak Yusrijal adalah guru sejarah sebagai guru normatif. Kemudian ada Pak Sukri juga sebagai guru produktif ya. Dan saya sendiri juga sebagai guru produktif dan juga sebagai calon guru penggerak dalam hal ini kegiatan menggali potensi di sekolah kita. Kemudian juga ada Pak Rizky Wan Bakti ya. Tapi tadi masih keluar sebentar. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Kita ketahui di sekolah itu ada 7 potensi ya Pak Jal ya, Pak Sukri ya. Jadi ada 7 potensi yang barangkali memang menjadi modal ya, dan juga menjadi kekuatan kita dalam hal pengembangan dan juga pembuatan program-program untuk kedepannya. Yang pertama sekali mungkin saya jelaskan sekilas ya, ini tentang pertama adalah modal manusia. Jadi modal manusia itu terkait adanya guru, kemudian kepala sekolah tentunya, kemudian adanya tendik sebagai tenaga kependidikan,
dan juga di sana kita punya anak-anak tentunya sebagai siswa ataupun murid. Kemudian selanjutnya ada yang kedua adalah modal sosial. Jadi modal sosial di sini bagaimana adanya peraturan di sekolah, kemudian adanya komunitas di sekolah seperti MGMP, komunitas komite pembelajaran, komunitas kejuruan dan sebagainya. Dan juga menjadi modal ataupun aset. Yang selanjutnya adalah modal fisik. Jadi modal fisik ini terkait tentang sarana dan juga prasarana sekolah, baik dari bangunan, kemudian sarana praktek barangkali seperti di bengkel, kemudian musola, kemudian ruang sarpras dan sebagainya, termasuk ruang kelas. Kemudian yang keempat adanya modal lingkungan. Jadi di sekolah kita ini lingkungan kita adalah lingkungan yang memiliki ketinggian di permukaan laut sekitar 1.200-an dengan iklim yang bersuhu dingin, kemudian dekat dengan geografisnya dekat dengan gunung berapi, kemudian dekat dengan bandara, itu bagian dari lingkungan. Yang juga mempengaruhi terhadap potensi kita. Jadi berbagai modal ataupun kekuatan yang ada di seputaran sekolah kita ini bisa kita jadikan sebagai aset ataupun sebagai potensi untuk mengembangkan sekolah. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah modal finansial. Jadi sebagai sekolah tentunya kita tidak lepas dari yang namanya keuangan, ya Pak Sup ya. Finansial ini kan keuangannya Pak Jal. Iya, Keuangan. Jadi yang pertama sekali tentu kita disupport oleh pemerintah melalui dana BOS. Ya, ini biaya operasional sekolah sebagai modal dasar. Kemudian juga di tempat kita adanya dana komite ya, berdasarkan kesepakatan dengan orang tua murid. Kita ada uang komite yang digunakan kembali untuk keperluan murid juga. Kemudian dan regulasinya sudah diatur dan disepakati bersama ke komite dan juga wali murid. Kemudian yang keenam adanya modal politik. Nah, modal politik di sini juga tidak terlepas dari adanya berbagai unsur seperti pemerintahan, ya, itu bisa dalam kategori modal politik. Kemudian adanya unsur-unsur lain seperti anggota DPR, kemudian dinas-dinas terkait dan sebagainya yang juga bisa bekerja sama dan menjadi potensi untuk pengembangan sekolah ke depannya. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya seperti baru-baru itu kita dapat bantuan Papin Blok ya, yang di musola ya. Nah, Papin Blok di musola itu kan juga tidak terlepas dari politik. Ya, dalam tanda kutip kita tidak ada berpolitik, tapi menerima bantuan tersebut untuk keperluan pendidikan ya kita terima dan tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak ada keharusan yang bagaimana, tapi murni itu sebagai bantuan ya kita terima. Selanjutnya yang ketujuh adalah modal agama dan juga modal budaya. Nah, kita ketahui kita adalah daerah syariah Islam di Aceh ini, daerah khusus yang memiliki kearifan lokal, kebudayaan dan juga agama, ya ini Muslim, Islam kita seluruhnya. Jadi itu juga menjadi suatu kekuatan dalam pengembangan dan juga kemajuan sekolah untuk ke depan. Potensi tadi itu ataupun 7 kekuatan yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa sih yang masih butuh pengembangan di sekolah kita? Nah, menurut Pak Rijal, kira-kira apa yang butuh pengembangan? Kita tadi kan modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik dan juga modal agama dan budaya. Menurut Pak Rijal apa kira-kira? Selain modal finansial, salah satunya lagi adalah modal manusia. Manusia yang pertama ya. Ya, mungkin masih banyak. Ada guru-guru yang belum melanjutkan studinya ke S2 atau ada yang belum apa Berarti lagi. ini dari segi kualifikasi lah ya. Iya, betul. Berarti peningkatan kualifikasi mungkin Ya. kualifikasi. Di Pak Kiki tadi Pak ada berapa tadi Pak yang apa ini? Guru-gurunya yang udah S2 tadi? Yang menurut data Pak Kiki? Kalau nggak salah itu sekitar 4 orang ya. 4 orang 4 orang termasuk Pak Rizky ya. maksudnya. Pak Rizky, kemudian Pak Firman ya. Pak Firman, Pak Agus Pak Tiarman Agus Tiarman, dan Bu Ina. Ibu Ina ya, Ina Noprianti ya. Berarti ada 4 orang yang sudah dan sedang melaksanakan prosesnya. Apa yang perlu kita kembangkan selain, maksudnya atau mungkin ada yang perlu ditambahkan ataupun yang dikembangkan dari 7 aset tadi menurut Pak Supri? Kalau yang itu tadi berarti yang paling krusial ya, Iya, itu di finansial menurut saya. finansial mungkin ya Pak ya. Harusnya pengelolaannya lebih terbuka ya. Kemudian
perencanaan, dimulai dari perencanaan, kemudian penganggaran dan terakhir pelaksanaannya. Seharusnya antara pelaksanaan dengan perencanaan itu sesuai ya. Jadi yang dilaksanakan itu harus sesuai. Selain modal kira-kira finansial, ada mungkin hal lain apa Pak? Kita implementasikan. Menyangkut SDM ya. SDM kita katakanlah guru kita di sini berapa orang? 80. Guru kita berdasarkan data yang saya 60-an peroleh, nah tadi malam ya, sudah saya dari komite juga, kita guru 63 orang, 64 dengan Pak Kepala Sekolah. Dan di kita 14 orang. Katakanlah 64 guru kita yang baru S2 4 ya? S2 4 orang. Di dalam peningkatan kompetensi kan ada tiap tahun ada pelatihan guru. Ya kan? Betul. Jadi dalam pelatihan guru jangan orang-orang itu aja yang pergi. Ya, sekolah ini memperhatikan siapa yang belum pelatihan, siapa yang sudah. Di data ya, biar dapat semua ya. Dipetakan. Ya. Berarti ini kaitannya dengan peningkatan kompetensi Pak ya, peningkatan kompetensi guru ya, kompetensi guru. Kompetensi guru kaitannya berarti ini kalau kita diproduktif dengan industri Pak ya. Ya. Ada yang mungkin magang industri atau mungkin adanya program reskilling dan upskilling itu Pak ya. Sebagai tambahan juga mungkin kita juga informasi bahwasanya di kita ini salah satu yang peningkatan kompetensi guru juga adalah dengan program guru penggerak ini Pak. Jadi kita terdata di sini ya, sementara sama saya itu ada 7 orang calon guru penggerak yang sekarang ada di sekolah kita, yang angkatan 8, 9 dan 10. Yang 11 kan belum pengumuman Pak ya. Yang 8, 9, 10 ada 7 orang termasuk saya sedang pendidikan sekarang ini. Kemudian ada 6 berarti menunggu nih, Pak Hamdani, Bu Bukis, Pak Ridwan dan kawan lainnya gitu kan. Kira-kira gimana tanggapan Bapak nih, atau mungkin Pak Rijal juga, atau Pak Kiki, atau Pak Supri tentang kegiatan untuk mengikuti calon guru penggerak ini? Bagaimana? Kalau saya pribadi saya menilai CDP ini misalnya peningkatan kompetensi guru, tetapi dia tidak menjurus ke jurusannya. Ya. Ini yang ditingkatkan adalah kompetensi pedagogiknya, ya. Tetapi yang kita perlu, kalau misalnya kita guru pengelasan, lebih bagus kompetensi di bidang pengelasan itu yang ditingkatkan juga. Oh gitu, berarti berimbang gitu ya. Sejarahnya bagaimana tentang kegiatan guru penggerak Pak, calon guru penggerak, pendidikan dan sebagainya itu? Karena saya guru normatif Pak ya, menurut saya sah-sah aja, bagus lah untuk meningkatkan kompetensi guru dan menambah keilmuan di bidang pembelajaran. Pemerintah juga mengangkat semacam program kita ini kan Pak. Salah satunya adalah bagaimana kita menggali potensi sekolah ini kan. Artinya kita kedepannya berpikir jangan berdasarkan kekurangan. Ya. Nah, jadi kira-kira dari 7 aset ini apa sih yang bisa ruangan kecil ini kita set, dapat ruangan gurunya, ada ruang alatnya, ada ruang musola di sebelah, dan anak-anak bisa praktik. Ya walaupun nggak standar dengan yang sebenarnya, tapi setidaknya bisa tercukupi lah potensi-potensi yang ada di sekolah kita, lingkungan kita, kemudian modal-modal lainnya itu, termasuk modal agama budaya yang bisa kita angkat untuk kita bisa membuat program-program yang lebih maju mungkin untuk perubahan yang akan ujung-ujungnya nanti bersifat positif ataupun berpihak pada banyak keinginan dia ataupun kepemimpinan dia untuk memanage memanage apa sih yang mau kita tampilkan. Jadi modal, alat dan bahan kita sediakan di sekolah. Nanti kita anak-anak mengerjakan itu dengan batasan waktu tertentu, kita buat job sheet-nya. Nanti muncul ke pemasarannya dan sebagainya, nanti anak yang masarkan. Kemudian pemasukannya misalnya di luar katakanlah 50.000 dijual. Sama kita 40.000. Ada keuntungan 20.000, nanti kita bagi hasil, anak-anak yang kerja ada, masuk ke sekolah juga ada. Sumber dana dari mana? Nanti kita akan sharing dengan dana bulut. Nah, dana bulut kita kan ada. Ya. Kebetulan kita ada sekian juta kemarin disampaikan sama ketua bulutnya. Ya udah, pas kita sharing. Jadi sudah pasti produk yang dipasarkan itu akan laku. Orang ada data duluan. Ya. Artinya konsumennya sudah ada gitu, Pak. Itu salah satu program yang akan kami buat nanti. Disurvei dulu ya, permintaan. Survei dulu. Nah, survei dulu. Ya, dapat datanya. Baru diprioritaskan mana yang diprioritaskan. Yang mengerjakan di anak-anak, kita membantu membimbing. Oh, ini salah motongnya, nak. Jadi cara motongnya. Nah, dapat dia kewirausahaannya, dapat dia kompetensi pengelasannya, dapat pemasarannya, dapat uang ujungnya. Ya. Sekedar untuk ini kan begitu, Pak. Itu cara saya. Jadi memang sama kawan-kawan belum kita diskusikan, tapi kedepannya akan bakal gitu. Jadi salah satunya itu sih Pak. Jadi saya memang positif aja, saya optimis sih, memang dari dulu saya nggak pernah pesimis orangnya.
dengan kompetisi sekecil ini ya Pak ya, kami bisa ya lah. Karena kalau kita mikir nengoknya ke bawah, ya nggak maju-maju kita. Iya. Kayak gitu sebetulnya. Nggak berkembang. Pak Adi nanti kalau buat apa kandang Cocok. Boleh nanti. Ya, Boleh Pak. jadi mungkin itu beberapa yang kita bincangkan Pak ya. Sebagai kita sebagai penggali potensi ini, mudah-mudahan nanti akan ada hasil diskusi kita ini nanti kita tindak lanjuti ke kepada kepala sekolah dan juga nanti stakeholder yang memang berkepentingan dalam hal ini ya. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Mungkin ada yang ditambahkan Pak sebelum kita tutup diskusi kita. Cukup aja. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Seolah kita ketemu lagi nanti pada diskusi yang kita mungkin berikutnya nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka rencana kegiatan untuk menggali potensi ataupun aset yang ada di sekolah kita. Jadi berdasarkan Google File ataupun Google Form yang sudah saya sebarkan kepada beberapa teman-teman, termasuk Bapak Paksa Sarana dan Prasarana, kemudian beberapa teman-teman sekalian. Jadi ini kami hanya untuk kembali menyampaikan bahwasanya hasil dari Google Form yang kami sebarkan itu adalah terkait tentang adanya beberapa aset ataupun modal yang ada di sekolah kita sebagai penguatan ataupun sebagai kekuatan kita untuk semakin memajukan sekolah kita untuk kedepannya. Jadi dari untuk sebelumnya saya bacakan dulu ada beberapa 7 modal ya utama sekolah kita. Yaitu yang pertama adalah modal manusia. Di datanya sudah ada sama kami, yaitu kita ada beberapa guru yang sudah S2, kemudian seluruhnya hampir 98%-nya adalah S1 dan juga D4. Kemudian itu juga dengan edik tenaga pendidikan kita. Kemudian selanjutnya juga di sekolah kita telah memiliki guru pegawai negeri sipil hampir lebih dari 60%. Kemudian dan juga ditambah dengan P3K, hanya beberapa orang saja yang masih honorer, termasuk security yang masih honorer dan juga beberapa tenaga pendidikan. Kemudian sekolah kita juga sekarang saat ini adalah adanya 7 orang yang setelah mendaftar ataupun menjadi calon guru penggerak, yang untuk selanjutnya tinggal menunggu pendidikannya, yaitu pada gelombang-gelombang berikutnya. Kemudian selanjutnya selain modal manusia, yang kedua adalah modal sosial. Jadi modal sosial di sini kita juga ada komunitas, kemudian kita ada aturan sekolah, kemudian kita ada koperasi sebagai penguatan antara komunitas guru dan juga TEDIK beserta warga sekolah lainnya, dan beberapa komunitas lainnya yang aktif termasuk di jurusan MGMP dan juga sejenisnya. Kemudian selanjutnya modal lingkungan, sebagaimana data yang kita peroleh, kita berada di dataran tinggi, kemudian berada di 1.200 di atas permukaan laut, lebih kurang ketinggiannya, sehingga bagi iklim sejuk membuat suasana juga dalam pelajaran menjadi nyaman dan juga menyenangkan. Dan juga di lingkungan kita juga di sini tidak jauh dari ibu kota kabupaten, nah, tepatnya di ibu kota Kabupaten Bendungan Trodolo. Kemudian kita juga dekat dengan bandara yang juga menjadi salah satu aset daerah, sehingga akses sekolah kita ini sangat-sangat mudah, baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Selanjutnya adalah modal finansial. Kita terdapat 3 jenis aset modal finansial. Pertama dana bos tentunya. Kemudian yang kedua adalah dana komite yang memang telah kita jalankan dan berdasarkan hasil kesepakatan dari para murid. Kemudian yang ketiga ada juga sumber dana seperti grup, kemudian koperasi sebagai kontrak untuk kantin dan sejenisnya. Kemudian berikutnya modal politik. Kita telah bekerjasama dengan berbagai instansi termasuk dunia usaha, dunia industri yang juga bekerjasama terbentuk dalam MOU, sehingga berbagai kegiatan kejuruan juga telah kita laksanakan, termasuk juga bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah seperti Puskesmas yang tadi baru juga mereka melaksanakan sosialisasi dan juga medical check-up. Kemudian modal yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Jadi kita sebagai daerah syariat Islam tentunya juga salah satu
Melayu, kemudian Aceh, kemudian Jawa yang juga menjadi sebuah iklim kebudayaan yang sangat-sangat harmonis, sehingga kita di sini bervariasi dan inilah sebenarnya yang disebut dengan keberagaman suku dan budaya sebaliknya adalah negara Indonesia. Jadi ini beberapa modal yang kita miliki yang telah saya paparkan. Untuk selanjutnya kami minta sedikit penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, apa yang disampaikan oleh Pak MD Erwin tadi itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Kita harus bisa memanfaatkan potensi dan kekuatan yang ada pada diri kita, karena kita di sini dipercayakan untuk menyiapkan generasi kerja kita. Tentunya dalam menyiapkan generasi kerja ini kita pertama sekali harus menanamkan karakter, ya, soft skill dari anak kita, karena dimanapun dia nanti bekerja, soft skill lah yang akan menjadi modal utama bagi dia. Lalu hard skillnya, hard skill ini tanpa soft skill yang bagus, hard skill juga bisa bermasalah saat dia berada di dunia. Dan hard skill ini adalah pendukung yang utama itu adalah soft skill. Jadi bapak-bapak semua sekalian, kita ini adalah lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan inilah dibentuk daripada soft skill daripada sekolah kita adalah merupakan tempat pelatihan bagi calon-calon tenaga. Maka ini semacam simulasinya industri. Maka budaya di sekolah itu harus juga mencerminkan budaya industri. Ini baru terlaksana jika seluruh warga sekolah itu berkomitmen dan bergerak. Tanpa komitmen kita, tanpa kita mau bergerak, budaya ini tidak akan tertanam dengan baik pada peserta didik kita. Jadi dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada bapak-bapak semua adalah tetap semangat, tetap menanamkan visi sekolah kita, ya, supaya kita tidak keluar daripada visi sekolah tersebut terhadap lulusan yang akan kita hasilkan. Kemudian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak ANT sebagai yang telah mengikuti kegiatan penggalian aset sekolah kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kita bicarakan ini ke depannya bisa menghasilkan program-program yang berpihak pada murid dan juga program yang dapat menciptakan keberpihakan dan juga berdampak positif terhadap murid pada umumnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila tertutup daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.